Selamat pagi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, yang apa namanya, sudah kalian ketahui sebelumnya karena memang, kemarin ada salah satu kelas yang saya tanya berapa persentase, mahasiswa yang konsentrasinya pemasaran. Nah, sekitar 60%. Oke, jadi ini, sudah biasa kalian pelajari ya. Nah, terkait dengan pemasaran saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini. Nah, manajemen pemasaran itu keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun potensial, yang benar-benar melakukan kegiatan pembelian ataupun yang mungkin akan melakukan kegiatan pembelian. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia mulai dari merencanakan dari awal-awal, menentukan harganya kira-kira berapa, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barangnya. Nah, terkait yang ini kadang, kemarin salah satu kelas juga ada membahas tentang, "Bu, biasanya itu kalau suatu penjual misalnya memberikan diskon, nah itu biasanya dia, atau potongan harga ya. Nah itu, belum dihitung rugi, Bu. Walaupun dia berikan diskon itu dia tetap ada untung karena dari awal ketika dia menentukan harga, dia udah menentukan harga, yang, tinggi. Anggaplah kemarin kita, kasih contoh misalnya, oh nggak boleh sebut produk ya, anggaplah pakaian begitu ya. Nah jadi, sudah ditentukan harganya berapa, nah ketika diberikan diskon, promosi segala macam, tetap akan memperoleh keuntungan. Nah, kemarin, dibahas seperti itu ya di kelas, di salah satu kelas. Oke, yang selanjutnya. Kegiatan selanjutnya setelah pemilihan ciri-ciri pasar, kan kita bab sebelumnya kan kita memang pelajari tentang pasar gitu ya. Studi atas selanjutnya adalah studi tentang ini, 3 poin ini. Makanya kemarin waktu di WA udah saya sampaikan, nah 3 poin ini yang, inti dari yang bab ini. Pertama, penentuan segmen target posisi produk pada pasarnya. Nah, ini juga penting. Yang kedua, kajian untuk mengetahui hal-hal utama dari konsumen potensial seperti perihal sikapnya, perilakunya, kepuasan mereka atas produk sejenis. Yang ketiga, menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Nah, yang pertama dibahas di slide selanjutnya itu yang part ini dulu. Kalau ini sudah kita bahas tentang ini, bagaimana sikap-sikap konsumen potensial, kan banyak ya konsumen ya. Nah, potensial itu yang mungkin akan membeli produk kita. Yang terakhir itu yang strategi, kebijakan, dan program pemasarannya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kan, bentar. Nah, tadi kan di sini ada 3 kegiatan yang utama ya, yang menentukan kelayakan suatu bisnis kalau dilihat dari aspek pemasaran. Nah, yang pertama itu yang segmenting, targeting, sama positioning itu ada di slide selanjutnya ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, segmenting itu kenapa harus dilakukan? Karena pasar kita sangat luas sekali seperti yang kita bahas di bab 2, macam-macam kan pasarnya kan. Nah, sangat luas sekali. Oleh karena itu, pasar yang bersifat heterogen itu harus kita segmentasikan menjadi pasar yang lebih homogen. Misalnya pasar apa yang ingin kita tuju gitu ya. Lalu targeting. Targeting adalah terkait dengan sumber daya di sini. Nah, setiap perusahaan itu kan sumber dayanya terbatas nih. Anggap saja misalnya kemarin kalian banyak yang ambil contoh UMKM ya. UMKM kan sumber dayanya masih terbatas. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan segmentasi, targeting, nah bisa-bisa tidak mampu sumber daya yang ada tuh tidak mampu dialokasikan ke konsumen-konsumennya karena dia tidak melakukan targeting. Jadi apa namanya? Contohnya terkait yang saya bilang harusnya kita menguasai, daerah di sekitar kita dulu, tapi karena kita mungkin tidak melakukan segmentasi, targeting, jadi kita langsung pokoknya sebar aja se-Indonesia misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan, sumber daya kita. Nah, terakhir adalah positioning. Positioning ini penting terkait dengan pesaing. Nah, jadi, di bab 2 sebelumnya juga kita bahas di pasar itu kan ada yang, pasar persaingan sempurna, ada yang oligopoli segala macam. Nah, selalu ada pesaing. Jadi bagaimana kita memilih posisi yang tepat sehingga membuat kita jadi beda dan bisa bersaing dengan pesaing kita. Nah, ini yang pertama dibahas dengan segmentasi dulu ya. Ini kan segmentasi tadi terkait dengan yang pasar yang bersifat heterogen yang luas menjadi homogen. Nah, ini ada beberapa komponen bagaimana cara kita melakukan segmentasi pasar. Bagaimana apa namanya? Kan pasar itu kan luas sekali kan. Jadi bagaimana sih supaya kita bisa membuat pasar itu lebih homogen. Nah, di sini ada beberapa komponen yang bisa digunakan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya.
Jadi kita fokuskan misalnya dari aspek geografis misalnya, oke, saya hanya ingin menjual produk saya di negara tertentu atau hanya kabupaten tertentu atau misalnya oke untuk kota ini aja, kota Pontianak aja gitu. Jadi lebih fokus gitu ya. Atau kita lihat dari aspek demografis misalnya dari segi usia, oke, apa namanya konsumen yang saya tuju adalah yang usianya misalnya untuk lanjut usia karena yang saya jual ada produk kesehatan untuk memang lansia. Nah, tahap daur hidup itu daur hidup yang terkait dengan usia juga ya. Misalnya dia dari kecil, dewasa, dan lanjut usia. Terus dari jenis kelamin misalnya, oke, ini untuk yang wanita saja produknya karena terkait misalnya skincare segala macam. Atau misalnya pendapatan, oke, yang saya tuju adalah apa namanya konsumen berpendapatan tinggi. Jadi barang yang ditawarkan memang mewah-mewah ya. Oke, terus, terkait atau misalnya ya kita membagi pasarnya menjadi, sesuai dengan aspek psikografis, dari kelas sosialnya, atau dari gaya hidupnya, lifestyle-nya, dari kepribadian orang tersebut gitu. Jadi memang kita tentukan ingin fokus yang mana. Terus yang aspek perilaku kita, segmentasi pasarnya menjadi tergantung dari aspek perilaku ini, kesempatan, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan membeli, dan sikap. Nah ini apa awal, semuanya memang terkait dengan perilaku ya. Contohnya misalnya, tahap kesiapan, membeli. Oke, jadi saya, membagi pasar saya hanya ke konsumen-konsumen yang, udah siap dan udah ready mau beli aja gitu. Jadi kalau yang, awal-awal masih, contohnya misalnya barang-barang yang apa ya, kalau barang yang, ibaratnya barang pokok itu kan yang pasti orang itu semuanya mau beli gitu. Tapi kalau misalnya barang-barang yang tersier, yang mewah segala macam itu kan biasanya kebutuhan yang nanti dulu ingin dibeli, jadi bukan kebutuhan utama, makanya kadang, apa namanya, hanya sebagian besar orang ini contohnya kayak barang-barang mewah ya, hanya sebagian besar orang yang tertarik gitu kan, tidak semua orang memang, oke siap akan membeli barang mewah itu. Jadi hanya beberapa orang atau juga ada beberapa orang yang misalnya anggap, misalnya, oh dekorasi rumah itu hanya sebagai hobi atau segala macam. Jadi, kebutuhannya memang tidak segera. Nah itu juga bisa di apa, dibeda-bedakan pasarnya tergantung itu. Jadi dari pasar yang luas ini yang macam-macam, kita fokuskan, kita memang mau pasar yang mana. Nah kemarin, saya ambil contoh ya, ada satu kelas yang dia membicarakan tentang, perusahaan yang saya lupa antara konveksi apa sablon pakaian, sama aja ya. Konveksi, anggaplah konveksi aja ya, oke. Jadi, dia ingin mendirikan perusahaan konveksi, salah satu kegiatan dari usahanya ini adalah, terkait dengan sablon pakaian segala macam. Nah, di sini, di saat pasar dia itu terlalu luas misalnya, oke, berarti misalnya ya, dia mengambil, memfokuskan diri, oke, saya pakai aspek geografis saja, saya, fokusnya di kota Pontianak aja misalnya. Oke, jadi dari semua pasar itu dia nggak lihat aspek yang lain, dia memang fokus ke geografis, oke saya akan menjual, apa, jasa saya itu di kota Pontianak, misalnya begitu ya terkait dengan segmentasi pasarnya. Nah lalu, ini kita balik lagi segmentasi udah oke ya dari pasar yang macam-macam tadi ke homogen. Homogennya diambil dari geografis tadi. Nah sekarang targeting. Targeting ini terkait dengan sumber daya. Nah sumber dayanya kan terbatas ya, misalnya oke, modal saya cuma segini, apa namanya, mesin saya cuma mampu misalnya memproduksi berapa pakaian, segala macam gitu ya. Jadi ada keterbatasan sumber daya. Oke, nah untuk yang targeting ini ada di slide yang ini. Nah, jadi kita harus menetapkan pasar sasaran kita yang mana gitu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang bisa membantu kita menentukan pasar sasaran kita yang mana sih. Nah, yang pertama dari ukuran dan pertumbuhan segmen. Oke, tadi di Kota Pontianak nih. Nah, kita fokuskan lagi nih. Kita targeting lagi siapa sih konsumen yang ingin kita tuju lagi gitu ya. Nah, kita lihat dari ukuran dan pertumbuhan segmen. Ini terkait dengan apa ya? Kita melakukan survei dulu nih. Nah, kira-kira misalnya untuk pakaian yang, misalnya untuk pakaian yang, biasa dipesan oleh apa, kelompok-kelompok tertentu atau misalnya pakaian yang dipesan oleh, misalnya mahasiswa-mahasiswa atau murid-murid itu kan biasa ada kan yang, satu kelas pesan berapa gitu. Nah kita lihat, dari apa misalnya, survei-survei gitu ya dari apa tingkat, minat atau apapun yang dari tahun-tahun sebelumnya selama ini bagaimana sih, modelnya? Apakah ada pertumbuhan atau apakah selama ini yang jumlah pemesan yang kelas-kelas seperti itu, yang grup-grup, anak-anak mahasiswa seperti itu, apakah mereka melakukan pemesanannya itu, biasa-biasa aja, jadi, stagnan gitu? Atau misalnya terkait dengan perusahaan-perusahaan, kalau perusahaan kan beda ya contohnya.
Sebagai contoh misalnya salah satu perusahaan konveksi yang sudah besar misalnya di Indonesia itu ada Sril kan. Nah dia itu, apa ya, memproduksi terkait dengan seragam-seragam misalnya militer segala macam. Nah misalnya kita lihat lagi, terkait dengan pertumbuhannya, kita bandingkan tadi, karena kita balik lagi ke UMKM ya misalnya. Kalau misalnya yang pesan itu seperti apa, kalangan akademisi misalnya, mahasiswa atau murid-murid yang satu kelas ingin, sama misalnya pakaiannya atau misalnya kita bandingkan dengan pemesanan dari segi perusahaan, misalnya perusahaan kan biasa karyawannya, disamakan juga seragamnya gitu kan. Nah, kita lihat misalnya dari 2 ini yang mana yang, pertumbuhannya selama bertahun-tahun permintaannya mengalami kenaikan misalnya. Oh, ternyata yang perusahaan, karena perusahaan di Pontianak misalnya makin banyak gitu, terus mereka juga seragamnya misalnya ganti-ganti gitu tiap, tahun. Nah, terus kita lanjut ke faktor yang kedua, kemenarikan struktural segmen. Ini terkait dengan jangka panjangnya, oke? Di sini ia mengalami pertumbuhan terus, apakah sampai jangka panjang akan sama terus? Misalnya, dari tahun-tahun sebelumnya oke mengalami kenaikan ya yang pemesanan perusahaan itu ya. Terus, kita lihat jangka panjang, apakah perusahaan-perusahaan akan selalu, memesan baju atau seragam yang sama, di Kota Pontianak itu jangka panjang apakah tetap ada seperti itu. Itu terkait dengan faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga adalah sasaran dan sumber daya. Kalau ini oke, mengalami pertumbuhan permintaan terus, demand-nya meningkat terus. Terus di sini kemenarikan struktural, oke, jangka panjang diperkirakan kalau memang, sektor ini memang akan selalu ada permintaannya untuk jangka panjang. Nah, terakhir ada sasaran dan sumber daya. Nah, apakah sumber daya kita memang mampu untuk, memproduksi pakaian tersebut? Jangan pula misalnya kita menerima pesanan, oke, untuk perusahaan tertentu misalnya ya kan, perusahaan ABC misalnya. Oke, kita terima pesanannya, tapi sumber daya kita tidak ada, misalnya kita, terbatas mesinnya atau misalnya bahan-bahan kita terbatas sehingga kita tidak mampu. Nah, ini juga harus disesuaikan. Jadi faktor ini yang menentukan dari pasar yang tadi yang kita tentukan yang disegmentasi, bentar saya balik lagi ya. Dari dari pasar yang di sini yang luas sekali ini, kita targeting lagi yang lebih kecil lagi. Nah, terakhir itu adalah positioning terkait dengan pesaing. Oke, misalnya kita fokus ke kita menyediakan pakaian yang untuk, perusahaan-perusahaan, seragam karyawan perusahaan begitu ya. Nah, kita positioning. Nah, kita harus karena, pasar itu kan pasti selalu ada pesaingnya ya. Nah, kita harus menentukan posisi perusahaan kita di pasar. Posisi kita di mana? Nah, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan posisi kita ya. Pertama kita mengidentifikasi keunggulan kompetitif kita. Di tahap mengidentifikasi ini kita harus menentukan, kita harus cari bagaimana apa beda keunggulan kita. Nah, kemarin ada sharing juga dari salah satu kelas yang mengatakan yang terkait yang perusahaan ini ya, konveksi apa pokoknya anggaplah konveksi gitulah ya. Nah, dia mengatakan bahwa di daerahnya sudah ada satu misalnya perusahaan, di sektor yang sejenis misalnya kan, cuma mereka memang harganya lebih murah, tapi bahannya ya karena ini ya, harga sama dengan kualitas ya. Nah, jadi, mmm, salah satu mahasiswa ini berencana, oke, misalnya dia ingin mendirikan juga yang konveksi juga, cuma dia ingin mengutamakan, kualitas. Jadi karena kualitas dia sudah memakai bahan yang berkualitas, otomatis harga juga tidak bisa ditekan ya, karena, jangan sampai rugi ya, dia mendorong mendorong yang kualitasnya tinggi, dia memang ingin menggunakan kualitasnya tinggi, nah ya, biayanya juga pasti meningkat, jadi harganya pasti lebih tinggi juga. Nah, di sini dia harus mengidentifikasi, dia cari apa yang membuat dia beda dari, pesaing lainnya. Oke, misalnya dia tidak ingin, bersaing di segi harga, dia memang, membuat yang lain dari yang lain ya, jadi dia ingin dari segi bahan, dia ingin kualitasnya itu paling bagus gitu ya. Nah, contohnya banyak ya, misalnya kalau kita lihat misalnya sekarang merek sepatu itu banyak sekali, cuma untuk misalnya sepatu yang mahal seperti Nike segala macam, kenapa tetap diminati orang padahal harganya mahal ya, karena dia memang, tujuannya adalah kualitasnya, dia mengutamakan kualitas misalnya. Terus, dia dari awal sudah menentukan, oke segmen saya ya segmen di mana konsumennya yang, tidak mempermasalahkan harga misalnya, memang ingin kualitasnya aja. Nah seperti itu, jadi kita identifikasikan di sini, ini tahap identifikasi, kita menentukan apa yang buat kita beda dari, pesaing kita. Misalnya tadi dari segi kualitas misalnya, atau misalnya dari segi pelayanan juga bisa ya, misalnya, oh ya,
apa namanya, saya menghasilkan pakainya, dengan proses yang lebih cepat gitu. Lalu pelayanan, saya itu nggak marah-marah misalnya, terus saya melayani konsumen saya dengan sebaik mungkin. Atau misalnya dari segi pelayanan lagi misalnya, saya bisa membantu pengiriman dari segi pengirimannya. Jadi, di daerah mana-mana aja kalau misalnya memenuhi batas, pemesanan, di jumlah berapa, nanti akan saya kirimkan dan segala macam. Nah itu dia harus cari tahu dulu apa yang buat dia beda dari pesaingnya yang lain, terus memilih. Nah, jadi kan tadi dia udah cari-cari nih kan, di identifikasi sini dia udah cari-cari, oh kira-kira apa yang bisa membuat saya beda dari yang lain. Nah, selanjutnya dia memilih. Jadi jangan juga, jadi di sini jangan juga, semua keunggulan kompetitif yang di sini ya, dipakai semua. Karena kalau misalnya kalian memang keunggulan kompetitif itu penting ya, membuat kita beda dengan pesaing kita. Tapi kalau kalian, terlalu banyak menawarkan keunggulan kompetitif, efeknya nanti di biaya, bengkak di biaya, gitu ya. Jadi kita harus memilih yang mana yang benar-benar, berguna, yang mana yang benar-benar bisa meningkatkan sales kita dan memang bisa membuat kita memang bersaing dengan pesaing. Nah, salah satunya ini ada contoh ya. Salah satu waktu itu hotel yang ada di Singapura. Nah, dia menawarkan keunggulan kompetitif seperti ini. Oke, kami adalah hotel dengan tingkat tertinggi. Jadi dia hotel dengan gedungnya tertinggi gitu. Nah, konsumen mengatakan bahwa ini apa dampaknya, apa hubungannya dengan hotel. Di sini kan kalau Nah, jadi apa yang membuat, apa hubungan dari, keunggulan kompetitif itu dengan, dengan hotelnya gitu. Biasanya hotel kan terkait dengan kenyamanan tempat tinggal atau misalnya mengadakan misalnya harusnya ya, misalnya, "Oh ya ruangan kami bagus, kami bisa menampung," misalnya mengadakan konferensi segala macam, "kami bisa mengadakan, bisa menampung, peserta yang ramai, banyak segala macam." Tapi kalau misalnya kami adalah hotel dengan gedung tertinggi, nah itu kan tidak berhubungan dengan tujuan dari hotel itu sendiri kan. Nah, dampaknya adalah ya sama aja gitu. Jadi nggak ada efek dia dengan pesaingnya yang lain gitu. Itu merupakan contoh dari keunggulan kompetitif yang gagal. Jadi di bagian memilih ini, kalian dari identifikasi yang sebelumnya, kalian harus bisa memilih keunggulan kompetitif yang memang tepat, yang memang bisa membuat kalian bersaing dengan kompetitor kalian gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi ini. Oke, kalian sudah punya keunggulan kompetitif. Nah, bagaimana cara kalian menyampaikan keunggulan ini kepada konsumen kalian? Oke, di sini kita sudah mengatakan bahwa, misalnya saya pakai contoh kembali yang tadi ya, konveksi saya memberikan pelayanan yang cepat, produksinya cepat, kualitasnya bagus. Nah, bagaimana cara Anda mengkomunikasikannya kepada, konsumen, gitu. Gunakan, kalimat yang tepat yang memang, bisa meningkatkan, bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, bisa membuat konsumen itu tertarik dengan pelayanan kalian, segala macam gitu ya. Jadi itu yang ketiga, nah saya lanjut yang kedua. Nah, bentar ya. Nah, ini kan tadi yang pertama oke, segmentasi, targeting, positioning. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini terkait dengan bagaimana sikap-sikapnya konsumen kita sih, konsumen terutama konsumen yang potensial yang memang akan membeli produk kita. Nah, ada di sini. Jadi sikap, perilaku, dan kepuasan dari konsumen itu sendiri. Oke, mulai dari sini ya. Nah, ini yang sikap dari konsumen. Nah, kalau kalian perhatikan sikap konsumen di sini ya, sikap merupakan evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespon secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif-alternatif pilihan yang diberikan. Sikap menempatkan seseorang ke dalam satu pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai. Nah, di sini kenapa sikap itu dibahas duluan? Nah, kalau kalian perhatikan yang ini ya, kenapa sikap duluan baru perilaku baru kepuasan? Nah, sikap itu merupakan hal yang pertama dulu yang akan menentukan perilaku dari konsumen. Nah, di sini kalau misalnya sikap dia suka, maka dia akan menunjukkan perilaku selanjutnya bagaimana terkait dengan keputusan untuk membeli produk tersebut. Kalau misalnya sikapnya tidak menyukai, nah terkait dengan berarti perilaku selanjutnya yaitu tidak akan melakukan pembelian atas produk tersebut. Nah, jadi sikap memang yang pertama. Setelah sikap, ini baru kita lanjut ke perilaku. Bagaimana perilaku yang selanjutnya? Nah, di sini perilaku itu ada dua. Perilaku itu merupakan hal yang perilaku konsumen ya nih. Perilaku konsumen merupakan hal yang tidak bisa diatur oleh perusahaan. Nah, di sini untuk melihat perilaku dari konsumen itu ada yang kelihatan, ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, pertama adalah dari jumlah pembelian. Kalau jumlah pembelian meningkat, nah berarti oke, perilaku konsumen tersebut berarti dia memang melakukan pembelian atas produk kita.
Nah, kalau misalnya, waktu misalnya, misalnya waktu dia melakukan pembelian kembali seberapa lama, atau misalnya, waktu yang dia butuhkan dari, dia pertama kali survei sampai dia beli bagaimana. Terus karena siapa dia membeli, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian itu semua terlihat. Tapi kalau misalnya yang tidak tampak itu terkait dengan persepsi. Ini benar-benar di, pikiran dia ya, bagaimana persepsi konsumen tersebut ketika melihat produk kita itu kan tidak terlihat. Ingatan terhadap informasi. Nah, misalnya terkait dengan suatu produk, "Oke, kami punya kandungan ini yang bisa menyebabkan ini." Nah, itu kan, kita tidak tahu konsumen itu ingat yang kita sampaikan atau tidak, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Nah, apakah konsumen benar-benar kan kalau misalnya yang setia sekali ya dengan produk ini ya, aduh pokoknya semua produk saya ini semualah, atau misalnya, aduh, benar-benar, suka sekali dengan produk tersebut. Nah, ini kan kita juga tidak terlihat oleh perusahaan. Jadi ada yang perilaku yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, yang menentukan perilaku ini, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, terkait dengan perilaku konsumen, terkait lagi dengan, keputusan mereka untuk membeli produk ini. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor sosial budaya dan faktor psikologis. Di sini faktor sosial budaya seperti kebudayaan, budaya khusus, kelas sosial, kelompok sosial, referensi, dan keluarga. Nah, di sini menentukan perilaku seseorang. Lalu yang selanjutnya adalah faktor psikologis, motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap ini juga mempengaruhi perilaku seseorang, perilaku konsumen untuk melakukan pembelian atau tidak. Saya ambil contoh aja misalnya yang faktor sosial keluarga misalnya. Untuk misalnya produk yang seperti yang kita ketahui misalnya produk Tupperware. Nah, itu kan benar-benar udah direkomendasi sekali dengan berbagai segala macam keluarga. Nah, itu mempengaruhi perilaku konsumennya. Nah, misalnya faktor psikologis di sini kita lihat yang motivasinya misalnya. Oh ya, terkait misalnya dengan produk skincare gitu ya. Nah, kita melihat misalnya, model atau artis yang menggunakan produk ini, aduh gimana kulitnya segala macam. Jadi kita ingin, termotivasi, "Oh ya saya ingin seperti itu juga," dan segala macam. Nah, terkait dengan ini semua, kenapa perilaku itu penting ya? Karena ketika, seseorang, konsumennya sudah mulai, apa ya, tertarik dengan produk kita, maka dia akan mencari informasi selanjutnya terkait dengan produk itu. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi terkait misalnya berapa harganya, testimoni-testimoni, atau misalnya, terkait dengan kandungan-kandungan dari produk tersebut, nah dia akan selanjutnya tuh seleksi dulu. Apakah memang dia ingin membeli produk kita atau produk pesaing kita. Nah, itu kalau dia udah selesai seleksi dan dia menentukan, ending adalah dia menentukan, keputusan membeli, apakah dia membeli produk kita atau tidak. Nah, perilaku itu adalah selanjutnya yang menentukan, dia, ingin membeli produk kita atau tidak, terkait dengan keputusan pembelian. Nah, kalau misalnya udah dilakukan pembelian, proses selanjutnya adalah, terkait dengan kepuasan konsumen. Ketika dia sudah beli dan dia sudah pakai, apakah dia puas menggunakan produk kita atau enggak? Kalau puas berarti dia akan melakukan pembelian kembali. Nah, ini yang kita kejar yaitu, pelanggan, bukan pelanggan, apa ya, langganan langganan kita. Benar-benar, adalah konsumen setia kita yang selalu melakukan pembelian berulang. Ini yang kita kejar. Jadi memang ada 2 yang kita kejar, pertama konsumen baru, tapi yang lebih utama adalah konsumen yang, udah pelanggan lama. Karena dia udah, percaya dengan produk kita, dia bisa rekomendasikan ke orang dan segala macam. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait ini. Ini adalah keadaan-keadaan dari permintaan. Ada negatif, non-existent, laten, irregular, unwholesome, overfull, full, declining. Ini adalah, keadaan-keadaan permintaan konsumen. Nah, keadaan-keadaan ini, ketika keadaan permintaan ini terjadi, tugas-tugas marketing tuh beda-beda. Hubungannya ada di sini. Makanya kemarin di WA saya bilang, "Ini penting ya, tolong diperhatikan." Nah, kalau keadaannya sedang, negatif, misalnya permintaannya sedang negatif, bagaimana, apa tugas marketing yang harus dilakukan adalah reserve demand, atau formal name-nya maksudnya sering disebut dengan conventional marketing. Kegiatan di reserve demand ini disebut dengan, conventional marketing. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu kalau misalnya keadaan permintaannya negatif. Nah, biasa kan ada memang beberapa produk yang, kurang diminati gitu ya. Nah, tugas dari marketing itu reserve demand atau conventional marketing, di mana harus cari tahu kenapa kenapa produk ini tidak diminati.
Habis itu juga harus dilakukan upaya-upaya bagaimana ya, apa yang harus diperbaiki, bagaimana supaya produk ini bisa meningkat lagi. Nah, contohnya misalnya terkait dengan, permintaan terkait misalnya anak-anak gitu ya, kan biasa takut nih ke dokter gigi misalnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi ada salah satu, apa, dokter gigi di, Jakarta sana, di mana dia memang, eee, ingin mengubah pandangan anak-anak dan, ibu-ibu. Jadi dibuat desainnya itu sangat menarik sekali, tempatnya didominasi ya, ini kan memang ditujukan untuk anak-anak dan, wanita, jadi didominasi dengan warna pink. Nah, alat-alatnya juga dibuat lebih lucu-lucu. Nah, tujuannya apa? Untuk mengatasi yang negatif demand ini. Nah, yang kedua itu yang no demand, ini nggak ada permintaan sama sekali. Jadi untuk produk-produk tertentu sampai produknya ini tidak laku. Pertanyaannya hanya dua, ini antara memang konsumennya memang tidak punya informasi terkait produk ini, mungkin karena marketingnya kurang atau segala macam ya, atau memang produk ini memang tidak disukai konsumen gitu. Jadi kan memang ada contohnya beberapa produk Indomie misalnya yang varian baru gitu ya. Nah, pertamanya muncul di pasaran, kemudian menghilang, ditarik lagi. Nah, itu alasannya kenapa? Kenapa tidak ada tidak laku? Kenapa tidak ada permintaan terkait produk ini? Nah, kita harus meng-create demand tersebut. Jadi misalnya untuk misalnya produknya yang belum dikenal, misalnya mungkin dia baru gitu ya. Nah, kita create demand dengan cara misalnya oke, masifkan promosi, terutama untuk produk-produk baru yang tidak dikenal ya. Kita ciptakan supaya orang mengenal kita. Nah, nama lainnya stimulation marketing. Jadi memang menstimulasi permintaannya. Nah, yang latent demand ini terkait dengan permintaan yang laten. Nah, di sini permintaan laten itu yang menyebabkan banyak sekali konsumen yang, membutuhkan produk itu, cuma, memang belum ada gitu. Jadi contohnya misalnya, banyak kok konsumen yang ingin, punya kendaraan misalnya dulu ya, sebelum ada mobil listrik ya, eee, konsumen banyak kok yang mau menggunakan kendaraan yang tidak menghasilkan polusi segala macam banyak. Cuma kan waktu itu tidak ada, makanya di-develop. Jadi dikembangkan, develop mental marketing, jadi dikembangkan dulu produknya sampai ada gitu. Nah, akhirnya sekarang ada mobil listrik atau misalnya, mmm, banyak kok misalnya konsumen yang, ingin produk-produk tertentu yang, contohnya, kalau yang di sini itu mereka pakai contoh rokok ya, rokok misalnya, tidak sehat segala macam, mereka mau kok misalnya kalau ada rokok yang memang tidak mengganggu kesehatan, cuma masalahnya ada atau enggak. Atau misalnya, alat-alat yang, apa, kebersihan segala macam, atau alat-alat rumah tangga gitu kan, mereka mau kok yang lebih efektif gitu, enggak, apa ya, otomatis segala macam. Nah, makanya sekarang dikembangkan alat-alat rumah tangga yang lebih efisien, terus, lebih, apa, desainnya lebih inovatif, lebih kreatif, ada juga yang apa namanya, yang otomatis alat-alatnya, jadi memang di-develop. Habis itu yang flattering demand, ini permintaan yang mulai merosot. Nah, ini sebenarnya terkait dengan produk life cycle. Bentar ya, saya coba scroll ke bawah yang flattering itu ya. Nah, terkait dengan PLC di sini, ketika mulai sudah terjadi declining penurunan. Jadi mengalami penurunan nih, udah tidak laku lagi. Nah, kenapa bisa, tidak laku lagi gitu. Nah, ini, apa, kita cari tahu penyebabnya kenapa, lalu kalau bisa kita hindari, jangan sampai, terus mengalami penurunan. Nah, biasanya itu perusahaan melakukan, "Oke, ini kenapa bisa menurun ya?" Nah, kalau misalnya memang, oh, ada titik jenuh segala macam, nah dia biasanya ekspansi pasar, masuk ke pasar yang lebih luas atau pasar yang lain gitu. Atau misalnya ini karena, itu ya, jenuh ya tadi misalnya karena misalnya variannya ini aja, oke dia buat, varian yang lebih baru. Jadi lebih, apa namanya, membuat, apa, perbaiki variannya, perbaiki kualitasnya, terus melakukan inovasi produk, terus, memperluas pangsa pasar juga sehingga, tidak, apa, stuck di sana dan mengalami penurunan gitu ya. Nah yang selanjutnya irregular demand. Nah ini permintaan yang, irregular yang, apa ya namanya, ibaratnya itu tidak konstan dan ini biasanya terkait dengan, contohnya musim-musim tertentu. Misalnya kalau kalian perhatikan kalau musim-musim masuk semester baru anak-anak sekolah, itu, toko-toko buku terutama karena saya mungkin, apa, stay di Pontianak, jadi biasanya toko-toko buku yang ada di Pontianak itu mereka, meng-hire karyawan-karyawan yang
sementara saja, hanya untuk di musim-musim anak sekolah aja. Karena benar-benar banyak sekali konsumennya yang ke toko-toko buku dan memang ke apa, untuk pesan seragam, buku-buku, segala macam. Jadi, kadang ya permintaan itu irregular. Jadi hari-hari biasa sepi, tapi hari-hari tertentu itu ramai sekali. Sehingga di sini memang harus disinkronize. Biasanya itu, sama juga dengan misalnya perhotelan gitu ya, hanya musim-musim tertentu misalnya banyak yang mengadakan kegiatan konferensi lah, atau pernikahan lah, atau misalnya banyak yang liburan lah, segala macam musim liburan. Nah, biasanya mereka melakukan sinkronisasi dengan memberikan promo atau apa, eee, pokoknya teknik-teknik marketingnya macam-macam lah ya, supaya di, masa yang apa, sepi-sepi tadi, itu bisa ditingkatkan juga. Misalnya memberikan promo kalau lagi masa, sepi. Makanya kalau kalian perhatikan, misalnya tiket pesawat aja ya, misalnya, atau tempat liburan misalnya, dia kalau bukan yang, high season, misalnya bukan yang masa liburan, itu misalnya lebih murah. Tapi kalau misalnya udah yang apa, masa liburan-liburan itu kadang mahal. Nah, ini terkait dengan yang di bawahnya juga, terkait dengan yang full demand sama over full. Nah, full ini, bentar ya, full demand itu saya sama dengan PLC juga full demand. Yang ada di sini. Nah, full demand itu ada titik yang di sini yang maturity. Nah, dikatakan bahwa kalau udah full demand, udah mencapai puncaknya, itu memang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena memang perusahaan ya tujuannya memang ingin permintaannya yang penuh, pokoknya yang full. Full itu udah batas sampai maksimal perusahaan yang ingin dituju perusahaan dan memang udah max sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sana harus kita, pertahankan, harus selalu seperti itu. Jadi kita pertahankan, jangan sampai mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya mengalami penurunan, berarti dia masuk ke yang flattering ini. Ya bagaimana cara kita mengatasinya tadi ya. Nah, kalau misalnya dia udah penuh nih, lalu kelebihan over full, nah mau tidak mau kita memang harus melakukan reduce. Jadi kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Ini terkait dengan sumber daya kita. Jangan sampai over full demand itu mengakibatkan saking kita sumber dayanya tidak ada, jadi penurunan kualitas tiba-tiba kan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi supaya kualitas kita tidak menurun karena over full demand ini terpaksa memang reduce. Cara reduce-nya bagaimana? Reduce-nya misalnya dengan cara meningkatkan harga dan segala macam gitu ya. Nah, cuma memang untuk over full demand ini harus diperhatikan. Apakah over full-nya hanya musim-musim tertentu? Kalau musim-musim tertentu berarti kita reduce demand-nya cuma musim tertentu itu saja. Jangan reduce-nya sepanjang, periode gitu. Tapi kalau misalnya overfull-nya hanya, masa-masa tertentu, maka reduce-nya juga harus di masa-masa itu saja. Misalnya naikkan harganya untuk mengurangi permintaan di masa itu saja, tapi untuk periode yang lain, tetap gitu. Jadi overfull-nya harus diperhatikan apakah memang overfull hanya di masa tertentu atau memang, untuk kedepannya memang overfull terus ya. Nah, kalau misalnya kedepannya memang over terus, nah pertama bisa reduce demand atau memang kita, ekspansi, eee, skala produksi kita supaya bisa, memenuhi ini gitu ya. Nah, yang terakhir ada yang unwholesome demand ini terkait dengan produk-produk yang, kurang baik ya, terkait misalnya rokok. Coba kalian perhatikan, kemasan rokok itu kadang di bagian depannya itu ada, penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok. Nah, itu memang sengaja digunakan gambar-gambar yang, menyeramkan, tujuannya memang untuk, destroy demand. Atau misalnya bea cukainya itu dinaikkan gitu ya, terkait dengan rokok. Nah, ini juga, banyak kan permintaan-permintaan yang misalnya narkoba segala macam memang harus di-destroy karena memang tidak sehat, permintaan yang tidak baik gitu ya. Itu terkait dengan, keadaan permintaan sama tugas-tugas pemasaran. Terus, kita next ke nah ini ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh teknik marketing kalau di Walmart itu yang di luar, mereka menggunakan nih, motonya everyday low price gitu. Jadi memang, untuk menarik konsumennya ini, semboyannya mereka always gitu ya, selalu. Nah, ini yang kemarin saya bahas di grup WA. Nah, ini terkait dengan produk-produk, ini sebenarnya produknya sederhana, aloe vera, cuma bisa diekspansi gitu loh, sampai packagingnya tuh macem-macem. Nah, ini coba dilihat ya, ini packagingnya macem-macem, terus terus juga, nah ini juga produknya beda-beda, terus di sini ada yang bentuk inilah, dikalengin segala macem. Nah, ini menunjukkan bahwa, apa namanya,
mereka untuk produk yang sederhana seperti ini saja, pertama bisa diekspansi. Ini kalau yang ada produk yang, Korea tadi ya, itu bisa diekspansi. Nah, wilayah yang di Pontianak seperti itu memang, cocok untuk, menanam lidah buaya segala macam aja belum bisa melakukan ekspansi sampai seperti ini. Terus packaging-nya aja belum dipikirkan sampai seperti ini. Seperti yang saya bilang kemarin ya, ada, cuma tuh packaging-nya masih sederhana sekali dan, kurang, menarik gitu ya. Nah, lalu kita, bahas yang ini, falsafah marketing management. Nah, falsafah dari manajemen pemasaran itu atau falsafah dari marketing management itu mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, target market, dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan oleh pesaing. Makanya di sini ada beberapa konsep dari marketing management, mulai dari production concept, product concept, selling concept, marketing concept, social marketing concept, relationship concept, di mana konsep-konsep ini disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, ini pasangannya ya, contohnya production concept itu dengan yang ini, product concept itu yang ini, selling concept itu yang bawah yang warna hijau. Nah, untuk yang marketing concept itu yang ini, lalu social marketing itu yang ini, nah terakhir relationship. Oke, yang pertama, production concept. Konsep konsumen akan menyukai produk yang gampang diperoleh dan mudah terjangkau, sehingga manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produksi dan distribusi. Nah, di sini kalau diperhatikan terkait dengan produksi ya, terkait dengan mudah atau tidaknya memperoleh produk tersebut. Ini terkait misalnya kalau kita belanja gitu ya, misalnya yang paling sederhana lah kita belanja online misalnya. Nah, kadang kalau misalnya produknya udah luar negeri, nah ini kita sudah ketahui bahwa oke ini berarti pengirimannya butuh waktu dan segala macam. Nah, untuk konsumen yang membutuhkan produk itu cepat dan mudah, nah makanya biasa dia lebih pilih produk-produk yang lokal yang ada di sekitar yang mudah didapat gitu ya. Nah, yang selanjutnya lagi produk konsep. Di sini konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terkait dengan produknya ya, mutunya, kinerja terbaik dan sifat paling inovatif sehingga organisasi harus mencurahkan energi atau tenaganya untuk melakukan produknya terhadap produknya terus-menerus. Nah, ini terkait yang kemarin saya sampaikan bahwa konsumen itu banyak yang memang utamakan mutunya sehingga harganya ya sesuaikan dengan mutunya gitu loh. Contohnya beberapa perusahaan itu punya divisi research and development sendiri yang kemarin saya sampaikan contohnya untuk produk iPhone segala macam ya. Sehingga memang walaupun harganya mahal ya memang teknologinya sangat inovatif sekali. Jadi sesuai dengan mutu kualitasnya dengan harganya. Jadi memang konsumen itu ada yang memang mengejar mutunya gitu ya. Jadi memang harus selalu research dan kembangkan produknya. Nah, ini terkait dengan selling konsep, konsumen tidak akan membeli banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala besar. Jadi, kalau misalnya dari segi penjualannya semaksimal mungkin masif, ada promo di mana-mana, jualnya di mana-mana secara besar-besaran. Nah, ini baru menarik dari konsumen itu untuk membeli dalam jumlah banyak, misalnya gitu. Biasanya itu saya lupa sebutannya apa, di Jakarta itu ada Pekan Raya Jakarta atau apa sebutannya. Jadi di sana benar-benar, dijual benar-benar dijual berbagai macam barang dan biasanya benar-benar masif sekali, ramai sekali yang jual produsennya dan benar-benar harganya lebih murah dan itu lebih menarik konsumen. Jadi sampai ada yang belinya tuh dalam jumlah banyak juga gitu ya. Nah, ini yang mmm, marketing konsep ini memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan merupakan pasar sasaran yang memuaskan pelanggan secara lebih efektif daripada yang dilakukan oleh pesaing. Nah, ini terkait dengan yang tadi itu ya, bagaimana cara kita membuat diferensiasi, apa yang membuat kita beda dengan para pesaingnya, ditekankan di kata persaingan. Social marketing konsep ini terkait dengan kesejahteraan pelanggan. Nah, kemarin saya bilang, contohnya itu seperti lokasi tempat tinggal dan segala macam. Kenapa kadang mereka mengutamakan misalnya untuk yang perumahan segala macam, oh ya kami itu green environment segala macam, itu karena memang ingin membuat perusahaannya memang, puas, sejahtera dengan, kondisi tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya itu yang relationship concept ini terkait dengan hubungan pelanggan yang keberlanjutan. Nah, biasanya ini terkait dengan produk-produk yang ada membership-nya segala macam, di mana kalau misalnya udah member, ada promo dan segala macam. Jadi, yang relationship concept ini benar-benar
Tujuannya itu adalah mengharapkan, dilakukannya pembelian kembali oleh pelanggan-pelanggan yang lama. Jadi udah langganan gitu ya terkait dengan, membership card segala macam. Misalnya juga kalian belanja segala macam kalau ada apa, membership card-nya itu harganya lebih murah dan segala macam. Nah, itu terkait dengan relationship concept gitu ya. Nah, ini adalah beberapa konsep-konsep dari, marketing management. Oke, ini adalah orientasi perusahaan yang selanjutnya ya. Sebentar nggak mau terbuka nih. Oke. Ini adalah, orientasi dari perusahaan. Ada orientasi perusahaan yang, utamakan ke production-nya, ada yang berorientasi, fokus ke produknya, marketingnya, selling-nya, societal marketingnya, dan relationship marketing terkait dengan yang sebelumnya itu ya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan tentang product classification, klasifikasi produk, tapi fokus ke consumer produk aja. Jadi consumer produk kan tadi udah, di mana, pengguna akhir dari produk-produk ini adalah consumer atau konsumen. Nah, di sini ada 4 macam, ada convenience product, ada shopping product, ada specialty product, ada unsold product. Nah, convenience product itu terkait dengan produk-produk yang digunakan atau biasanya sering dibeli. Contohnya memang produk-produk yang ada di supermarket atau di mall segala macam. Pokoknya yang belinya sering dibeli, harganya murah dan lokasi penjualannya tuh ada di mana-mana. Ya, misalnya bahan kebutuhan pokok atau misalnya makanan-makanan ringan seperti snack, coklat, segala macam, emergency goods seperti obat-obatan segala macam, pokoknya yang sering dibeli. Itu convenience product. Yang selanjutnya shopping product. Nah, ini pembeliannya lebih jarang. Nah, sebelum beli, biasanya konsumen akan mengumpulkan informasi dulu terkait dengan produk ini karena mereka ingin pilih-pilih brandnya dulu, brand mana yang mereka pilih. Nah, di sini lokasi penjualannya juga lebih sedikit daripada convenience product. Terus yang kan mereka kan kumpulkan informasi nih terkait antara brand. Nah, apa sih yang mereka bandingkan antar brand itu? Ada suitable and quality dari brand itu, harganya, stylenya gimana, sesuai nggak dengan mereka. Nah, contohnya ini seperti barang-barang furniture di rumah, alat elektronik, misalnya kan banyak tuh brandnya. Kita pilih-pilih, atau misalnya pakaian gitu, kita pilih-pilih brandnya yang mana, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, kalau specialty product ini benar-benar apa produk yang khusus sekali, terutama untuk barang-barang yang mewah. Contohnya misalnya kalau mobil itu mobil yang benar-benar tipe mewah, misalnya Lamborghini segala macam yang mewah-mewah atau jam misalnya yang Rolex segala macam. Nah, kenapa dibilang contohnya seperti itu? Karena dia butuh special purchase effort. Jadi butuh benar-benar effort yang khusus yang benar-benar orang rela untuk membeli produk tersebut. Jadi ini benar-benar untuk brand-brand khusus yang orang rela mengeluarkan effort untuk mendapatkannya gitu ya. Nah, apa namanya, punya karakteristik unik dan segala macam. Nah, kalau unsold product ini adalah terkait dengan produk yang, antara belum dikenal orang, atau kalau kenal pun jarang ada yang mau beli dalam situasi yang normal, gitu. Contohnya, bisa seperti, asuransi jiwa misalnya, atau asuransi kesehatan, di mana, kalau di kondisi normal itu jarang ada yang tertarik, gitu loh. Nah, ini juga terkait misalnya barang-barang yang inovasi terbaru, yang benar-benar orang belum ketahui gitu. Jadi memang dibutuhkan pemasaran yang apa kuat terkait dengan produk-produk yang unsold product ini. Ini terkait dengan product classification. Yang selanjutnya adalah product life cycle. Nah, yang ada di sini, nah ini juga sudah dijelaskan kemarin. Jadi product life cycle itu dia ada beberapa fasenya, mulai dari introduction, growth, maturity, sama decline. Ini harusnya sudah kalian pelajari juga di semester-semester sebelumnya, di mana kalau misalnya terutama brand-brand yang baru atau perusahaan baru, untuk produk-produk baru ya, biasa kalau fase awalnya pasti kerugian. Kenapa? Karena mereka memang berat di ongkos pemasarannya, marketing segala macam. Jadi di sini apa cash flow-nya itu sangat besar sekali, butuh dana yang sangat besar di masa awal introduction sama growth. Kalau growth ini dia udah mulai berkembang ke maturity. Nah, di maturity itu adalah tahap puncaknya di mana kalau misalnya perusahaan tidak bisa mempertahankan akan mengalami declining gitu. Jadi sebagian besar perusahaan rata-rata kalau sudah berada di posisi maturity, dia harus bisa mempertahankan posisinya, misalnya dengan inovasi atau tadi ya perluasan pangsa pasar untuk menghindari dari declining ini gitu ya. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, ini terkait dengan yang awal-awal tadi ya, yang ini
sebentar. Nah, yang ini yang sikap, perilaku, dan kepuasan. Sikap itu kan yang awal yang menentukan perilaku. Nah, perilaku yang menentukan keputusan pembelian suatu produk. Nah, terkait dengan keputusan pembelian. Nah, ini terkait kepuasan. Kalau misalnya udah dibeli, apa yang menentukan konsumen itu puas atau tidak dan ingin melakukan pembelian kembali produk tersebut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, mulai dari mutu produk tersebut, pelayanannya bagaimana, kegiatan penjualannya bagaimana, pelayanan setelah penjualan, misalnya servisnya segala macam ya. Setelah kita beli barang kan biasa ada masa garansi segala macam. Nah, itu bagaimana? Dan juga nilai-nilai perusahaan yang menghasilkan produk tersebut. Ini mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, ini selanjutnya adalah analisis persaingan. Nah, jadi di sini supaya kita bisa menentukan strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pesaing kita, bagaimana cara kita untuk melawan para pesaing kita supaya kita tidak tetap bertahan ataupun kita bisa lebih baik dari pesaing kita. Memang ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Jadi kita cari tahu siapa pesaing kita. Nah, di sini mungkin kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita lihat yang sektornya sama dengan kita atau mereka menuju segmen pasar yang sama dengan kita, produknya seperti kita, harganya bersaing seperti kita. Nah, mungkin bisa diidentifikasi seperti itu karena banyak sekali perusahaan kan kita ingin menentukan yang mana yang pesaing kita, yang mana yang bukan begitu ya. Selanjutnya menentukan sasaran pesaing. Nah, biasanya ini untuk supaya kita bisa mengatur strategi kita juga. Menentukan sasaran pesaing itu penting karena pesaing kita itu sasarannya nggak selalu misalnya mengejar laba. Bisa juga mereka misalnya mengejar, oh intinya saya mau ngejar kepuasannya dulu atau saya ingin menciptakan memang kepuasan konsumen yang utama dulu walaupun belum mengejar laba segala macam. Nah, ini membantu kita untuk bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk mengatasi seperti ini. Kita pantau sasaran mereka apa sehingga bisa kita lawan gitu ya. Nah, ini mengidentifikasi strategi pesaing. Nah, kalau mereka sudah punya sasaran, pasti mereka punya strategi-strategi. Nah, ini kita perhatikan bagaimana strategi mereka. Nah, kalau kalian perhatikan banyak perusahaan-perusahaan sejenis atau misalnya anggaplah toko ya yang mereka sektornya sama tapi mereka berdiri di tempat yang berdekatan. Misalnya kayak Indomaret, Alfamart itu kan kalian kadang tanya atau misalnya yang kalian kemarin tanyakan, ada kelas yang menanyakan, Bu, ini toko oleh-oleh mereka itu kok bukanya berdekatan ya, begitu ya. Nah, biasanya terkait dengan identifikasi strategi pesaing, kalau misalnya strategi dua perusahaan itu hampir mirip, nah ini saingannya itu makin ketat gitu loh. Jadi benar-benar ibaratnya tingkat persaingannya sangat tinggi sekali. Makanya mereka memang kadang posisinya berdekatan itu terkait dengan mereka ingin mengidentifikasi strategi seperti apa sehingga masing-masing satu sama lain mencontoh strategi yang baik gitu dan menghindari strategi yang buruk. Akibatnya ya persaingannya sangat ketat sekali begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menilai kekuatan dan kelemahan. Nah, ini penting sekali terkait dengan bagaimana cara kita bertahan di tengah persaingan itu dan juga misalnya bagaimana cara kita menyerang pesaing itu gitu ya. Lalu mengestimasi pola reaksi pesaing. Nah, ini setiap pesaing itu reaksinya berbeda sesuai dengan misalnya bagaimana cara dia bereaksi dengan pesaing lainnya gitu. Misalnya di sini kan kita masih menganalisis ya, kita masih memperhatikan. Jadi kita lihat bagaimana reaksi dia terhadap saingannya yang lain gitu. Misalnya karena tidak semua tindakan yang dilakukan pesaing lain itu akan memberikan reaksi yang sama. Jadi hanya misalnya tindakan tertentu yang akan membuat pesaing itu bereaksi. Nah, kita perhatikan polanya bagaimana, supaya kita memang bisa mengatur strategi kita. Nah, yang terakhir adalah memilih pesaing. Oke, jadi dari antara semua ini kita tentukan, oke, mana pesaing yang ingin kita serang gitu, supaya kita bisa lebih menguasai pangsa pasar gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Ini yang tiga terakhir ya. Nah, yang 4C ini marketing mix juga, cuma dia memang, menggenapkan sehingga membuat marketing mix yang selanjutnya lebih fokus. Jadi di sini ada 4C, customer solution, solusi bagi konsumen apa saja, customer cost, biaya yang akan ditanggung konsumen seberapa besar, convenience, kenyamanan, dan communication, komunikasi. Nah, 4C ini, marketing mix yang nanti memang akan, memfokuskan marketing mix yang ini. Jadi marketing mix yang ini kan memang, secara umum sudah kalian pahami kan yang ada 4 ini, dia biasa dikenal dengan 4P. Jadi product, price, lalu place, lalu promotion.
Cuma, ini, dalam Indonesia, jadi memang, fokusnya mulai dari, produknya, harganya, distribusi, dan promosi. Ini terkait kalau produk yang diperjualbelikan itu barang. Tapi kalau misalnya kita bicarakan tentang bagaimana pemasaran produk jasa, itu lebih, banyak lagi marketing mix-nya ada 7. Mulai dari product, price, place, promotion, ini mirip dengan yang sebelumnya, product, price, place, promotion yang ini, cuma ditambah lagi dengan people, process, dan physical evidence, karena dia terkait dengan jasa. Nah, ini terkait bauran, marketing, ini terkait dengan marketing mix. Nah, marketing mix yang, untuk produk barang dulu ya. Nah, pertama itu kita terkait dengan kebijakan produknya. Jadi ini semua memang, kebijakan-kebijakan yang harus kita pahami yang akan menentukan nanti, oke, kebijakan pemasaran apa yang akan diambil ya. Pertama terkait dengan produknya. Jadi produknya memang terkait dengan, eee kualitas dari produk itu sendiri. Jadi kita memang bagaimana sih, strategi atau kebijakan yang kita tentukan di perusahaan kita untuk bisa menghasilkan produk ini berkualitas mungkin, mutunya juga segala macam ya. Nah, ini terkait dengan harganya. Nah, harga itu terkait dengan persaingan harga. Seperti contohnya, salah satunya kemarin ditanyakan dengan, salah satu kelas yang menanyakan bahwa misalnya ingin buka usaha gitu. Nah, penjual sebelumnya itu menggunakan harga yang lebih murah, tapi kualitasnya memang ya, kurang baik juga ya. Nah, di sini, dia ingin meningkatkan kualitas, cuma harganya jadi naik juga. Nah, di sini kembali lagi, terkait dengan harga ini kita memang harus sesuaikan dengan, bagaimana pola permintaan dan, segmentasi dari konsumen pasar itu sendiri. Jadi, kalau misalnya memang permintaan konsumennya tinggi untuk barang yang, harganya lebih terjangkau, nah memang harus kita sesuaikan. Meningkatkan kualitas itu tidak salah, cuma masalahnya memang tetap harus disesuaikan dengan permintaan. Karena yang, karena terkait dengan sales kita memang itu permintaan dari pasar itu sendiri. Jadi kalau misalnya, kita ingin kejarnya di kualitas dan harganya berbeda, mungkin kita memang harus, ganti segmentasi dari pasar kita sendiri gitu. Cari yang sesuaikan dengan permintaan, konsumen kita. Nah, terkait dengan distribusi ini penjualan, karena biasanya perusahaan yang memproduksi produk kadang kan, distribusinya kan tidak semua dari diri dia sendiri, kadang kan dia memang, dibantu oleh distributor tertentu. Nah, bagaimana kebijakan yang ditetapkan dia, terkait dengan, proses distribusi produk-produknya ini. Nah, terakhir adalah yang promosi ini. Nah, promosi itu penting karena kita ingin mengkomunikasikan produk-produk kita, harganya semua ke konsumen kita langsung. Jadi bagaimana dengan kebijakan terkait untuk mengkomunikasikan mutu dari produk kita sendiri. Nah, ini kebijakan-kebijakan atau marketing mix yang untuk yang produk barang. Yang selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah marketing mix terkait dengan produk jasa. Di sini sama dengan sebelumnya ya, 4 tadi, cuman memang ditambah 3, people, process, dan physical evidence. Nah, ini kenapa ditambah 3? Karena ini terkait dengan produk jasa yang intangible, yang tidak berwujud ya, tidak terlihat. Untuk marketing mix yang selanjutnya itu yang terkait dengan people. Nah, people di sini berarti, semua pihak yang terlibat dalam, proses pemberian jasa tersebut. Mulai dari misalnya kita yang memberikan jasa, atau misalnya karyawan kita, atau konsumen kita, pokoknya semua yang terlibat dalam jasa tersebut. Nah, ini proses pemberian jasa yang dimana memang terkait dengan, penyampaian kita, penyampaian jasa kita, pelayanannya, bagaimana mutunya, kualitasnya. Nah, physical evidence itu terkait dengan seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah kalau jasa itu kan tidak berwujud ya, sulit untuk melihatnya. Jadi physical evidence di sini adalah, terkait, bukti-bukti fisik terkait jasa kita, misalnya, kondisi ruangannya bagaimana gitu ya. Itu terkait dengan yang produk jasa. Jadi, ini materi untuk yang marketing, yang untuk bab 3. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bab 4.